Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, sebelum kita baca hadis baru, saya ingin menjelaskan sedikit masalah hadis yang kita baca sebelumnya. Hadis tentang jadilah engkau di hadapan anak yatim seperti seorang ayah yang penyayang. Nah, ini hadisnya kan sudah kita baca. Kelanjutannya, ketahuilah sebagaimana engkau menanam, maka begitu pula engkau akan menuai. Alangkah buruknya kemiskinan setelah kekayaan, dan lebih parah dari itu, alangkah buruknya kesesatan setelah petunjuk. Kalau engkau berjanji kepada sahabatmu, maka tunaikanlah apa yang kau janjikan. Kalau tidak, maka itu akan menimbulkan permusuhan antara dirimu dengannya. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau ingat, dia ingat akan kebaikan, dia tidak menolongmu, dan kalau engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Di sini kan disebutkan Daud, dan Daud ini ternyata Nabi Daud, maksudnya Bapak ya. Daud di sini ternyata adalah Nabi Daud alaihi salam. Itu maksud Daud dalam hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita baca hadis yang baru. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa qal haddatsana Hamzah bin Nujaih Abu Umarah qal sami'tul Hasan yaqul laqad ahidtul muslimin wa inna rajula minhum la yusbihu fayaqul ya ahliyah yatimakum ya ahliyah masat miskinakum ya ahliyah jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin turdalun. Wa sami'tu yaqul wa idza syi'ta ra'aita fasiqan yata'ammaqu bi 30,000 ilan nar malah qatalahumullah ba'akhi khalaqahu minallah bi thamani ins wa in syi'ta ra'aita mudayyi'an murabbadan fi sabili syaitan la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hamzah bin Nujaih Abu Umarah, ia berkata, aku mendengar Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri, berkata, sungguh aku telah mendapati kaum muslimin dalam keadaan salah seorang dari mereka bangun di pagi hari berkata, wahai keluargaku, jagalah yatim, anak yatim di antara kalian. Jagalah anak yatim di antara kalian. Wahai keluargaku, jagalah orang miskin di antara kalian. Perhatikanlah orang miskin di antara kalian. Wahai keluargaku, perhatikanlah tetangga kalian. Alangkah dan sangat cepat orang-orang baik di antara kalian dimatikan, sedangkan kalian setiap hari dalam keadaan diterlantarkan. Dan aku mendengar ia berkata, jika engkau mau, engkau akan melihatnya sebagai orang fasik yang berlebihan, dibawa dan tergabung bersama 30.000 orang menuju neraka. Ada apa dengan dirinya? Semoga Allah memeranginya. Dia telah menjual bagiannya dari Allah dengan harga yang rendah. Dan jika engkau mau, engkau melihatnya orang yang menyia-nyiakan hidupnya dan durhaka di jalan setan. Tidak ada nasihat darinya, tidak ada yang menasihatinya, baik dari dirinya maupun dari orang-orang. Nah, ini Bapak, ini hadis maqtu', yaitu sampai tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri, dan sanad hadis ini
lemah, ya Bapak ya. Jadi inti dari hadis ini, Hasan Al-Basri di sini ingin menggambarkan tentang keadaan kaum muslimin di zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman tabi'in, dengan zaman setelahnya. Jadi dulu orang-orang, ini hadisnya kalau kita anggap sahih, maksudnya hadis ini menggambarkan dulu orang-orang sangat memperhatikan orang yatim, anak yatim, orang miskin, dan tadi para tetangga. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang bangun di pagi hari langsung berkata kepada keluarganya, wahai keluargaku, perhatikanlah anak yatim di antara kalian, perhatikanlah anak yatim. Lalu dia juga menyatakan, wahai keluargaku, perhatikanlah orang-orang miskin di antara kalian. Lalu setelah itu perhatikanlah tetangga kalian. Nah ini dulu ya. Nah setelah itu terjadi perubahan. Kenapa? Sangat cepat orang-orang baik dimatikan oleh Allah, sehingga akhirnya apa? Kalau orang-orang baik dicabut, yang tersisa orang buruk ya. Maka kata Hasan Al-Basri, engkau akan saksikan ada orang yang fasik, bersikap berlebihan, dia dibawa, digabungkan bersama 30.000 orang menuju neraka. Apa sebabnya? Ternyata dia sudah menjual bagiannya dari Allah dengan harga yang rendah. Ya, menjual bagiannya dari Allah dengan harga rendah, artinya dia menjual agama untuk tujuan dunia. Dan engkau juga akan melihat ini keadaan setelah berubah. Ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan aturan Allah, durhaka. Dia berada di jalan setan, tidak ada yang menasihatinya, baik dari dirinya maupun orang lain. Artinya orang ketika itu dalam keadaan rusak, sangat rusak. Nggak ada orang nasihati dia, dirinya nggak bisa nasihati dirinya sendiri dan orang lain. Dan masing-masingnya nafsi-nafsi, lu gua ya Bapak ya. Nah ini zaman ketika sudah terjadi kerusakan ya, itu Bapak ya. Ini kalau kita anggap hadisnya sahih, namun sayang hadisnya lemah sehingga tidak bisa kita jadikan hujjah dan dalil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.